kalian kepada orang kafir. Apa orang kafir dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna selain Islam, kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama, semua agama di hadapan Allah sempurna. Iya, dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Tapi setelah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terdahulu sudah kadaluarsa. Itu disebut akidah, tegas. Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kok menurut agamamu benar, menurut saya agamaku benar. Nah, itulah yang disebut tegas kepada orang kafir. Demikian juga dengan Allah. Ngaku kita beriman, ngaku kita Islam gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Pertanyaan Jumat ini, kalau begitu Ustaz, apa karakteristiknya? Apa tanda-tandanya? Apa berkas-berkasnya supaya kita diakui Allah sebagai orang berislam? Itu pertanyaannya. Subhanallah, Allah telah menyediakan jawabannya dalam surah Al-Fat ayat 29. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhir hayat. Kalau kalian mau mengaku diri sebagai Islam, nih 5 syaratnya. 5 syaratnya. 1. As-sidda'u 'alal kuffar. Tegas kalian kepada orang kafir. Apa orang kafir dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna selain Islam, kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama, semua agama di hadapan Allah sempurna. Iya, dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Tapi setelah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terdahulu sudah kadaluarsa. Itu disebut akidah, tegas. Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kok menurut agamamu benar, menurut saya agamaku benar. Ah, itulah yang disebut tegas kepada orang kafir. Insya Allah agama kita akan selamat dari rongrongan perang jihad. Insya Allah. Dek gagamatu si musuh kipa, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi. Tapi rongrongan akidah yang datang kepada kita apa? Budaya-budaya kekafiran. Dia rusak anak-anak kita dengan cara apa? Malu punya nama-nama Islam, malu mengakui dirinya Islam, malu berbudaya Islam. Tegas kepada orang kafir adalah karakter yang pertama. Yang kedua, ciri umat Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Fat ayat 29. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Kepada non muslim akidah kita jelas. Kepada Islam
Sesama muslim kita harus berangkulan. Apa yang mengingat kita, apa yang mempersaudarakan kita? Partai? Bukan. Apa yang mempertautkan kita? Pilpres? Bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? NKRI? Bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun partaimu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kamu saudara kami. Apapun calon presidenmu, kau Islam, kamu saudara kami. Apapun ormasmu, kamu Islam, saudara kami. Keliru, bodoh, dan sesat kita hanya gara-gara pilpres kita baku musuh. Pilpres pesta demokrasi. Namanya pesta, kita harus senang-senang. Tidak ada pesta Pak menakutkan. Saya kasih contoh pesta pengantin. Mana kita pergi pengantin Pak takut? Hati-hati kau nak kena aku batu. Tidak. Namanya pesta, kita senang-senang. Pilpres ini pesta. Pesta demokrasi. Makanya jangan menakutkan. Jangan ceramah ditakut-takuti. Jangan dakwah kita takut-takutkan. Pilpres hanya sekali 5 tahun, maka bergembiralah menyambutnya. Jangan karena beda partai, beda calon, beda ormas, lalu kita berpecah belah. Siapa yang senang ketika Islam berpecah belah? Musuh-musuh Islam. Itulah sebabnya Allah selalu mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang Islam itu bersaudara. Tadi kita saksikan betapa saudara kita tadi rela meninggalkan agamanya yang dahulu untuk apa? Masuk ke dalam Islam. Ngapa kita yang sejak lahir, sejak ibu bapak kita, sejak kakek kita Islam, hanya karena perbedaan partai, perbedaan ormas, perbedaan pilpres, perbedaan caleg, lalu kita bermusuh-musuhan. Ini namanya keliru. Orang menjadi presiden, orang yang menjadi anggota DPR, kita bermusuhan bertetangga. Apa namanya kalau bukan bego? Silakan berbeda partai, silakan berbeda pilihan, tapi mari sama-sama. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Kalau negara kita mau sukses ini Pak, perbedaan harus disingkirkan jauh-jauh. Kalau negara kita mau maju ini Pak, maka rapatkan persaudaraan sehingga Pancasila mengikat kita dalam salah satu silanya, yaitu persatuan Indonesia. Yang ketiga, kalau kita mengaku Islam, tarahum rukkaan sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud solat 5 waktu. Apa artinya? Kau mengaku kau seleng, mengaku kamu Islam, rukkaan sujada. Apa artinya? Mendirikan solat 5 waktu. Ini maknanya sama artinya. Kalian tidak Islam ketika kalian meninggalkan solat. Cuma anak-anak gaul sekarang, anak milenial, biasa tuh, tidak tahu dari mana belajar. Tidak penting sholat, yang penting tuh nih hatimu dong. Biar kau ndak sembayang, yang penting hatimu. Datang anak muda sama anak muda dong, nak bilang cocok kita, wah setuju. Kan dia juga ndak sembayang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu bersih, tolong tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling luhur hatinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya, paling mulia akhlaknya. Apa pernah kita dengar hadis atau sejarah menjelaskan Nabi meninggalkan sholat? Tidak. Maka saudara-saudara sekalian, kalau mengaku diri Islam, sempurnakan segera sholatnya. Sholat itu ibarat alat elektronik. Kalau bapak pergi belanja di toko elektronik, kan ada namanya barcode. Di scan Pak. Bapak beli itu barang di scan. Kalau titik berarti cocok ini barang, masuk daftar. Tapi kalau di scan hendak muncul ilegal. Kalau bapak sholatnya baik 5 waktu, scan terang Islam. Scan hendak muncul. Berarti bapak bukan Islam.
Bagaimana kita mau ngaku Islam nah sembahyang Jumat saja modal tak? Jumat saja modalnya. Sekali sepekan hanya Jumat sholatnya, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Coba tanda itu mukanya yang selalu terlambat, pasti dia tong itu cepat pulang. Lalu itu modalnya memasuk Islam. Agama mu pengolong. Apa yang kau menghadapkan di Allah? Sholatmu hanya Jumat, itu pun paling terlambat. Bagaimana hidupmu mau bagus? Ketika hidup kita susah Pak, jangan kita cari kambing hitam. Kenapa ini saya bisnis gagal terus? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa usahaku tidak pernah baik? Jangan cari kambing hitam, periksa sholatmu. Itu Ustaz, baik nak tidak pernah sembahyang nak baik nak rumahnya. Bisa jadi bagus rumahnya Pak, tapi tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Banyak duitnya, tapi duitnya dia copon tampanting dari pagi sampai malam. Banyak memang duitnya, tapi apa dia pikir? Cari duit hanya untuk bayar bunga bank, utangnya di bank yang miliaran. Kalau sholat baik bos, tenang, Allah yang ngatur hidup. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Alhamdulillah. Allah tidak tonjina bilang dasat, kalau ada masalahmu jadi anggota DPR kau dulu. Kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Allah cuma minta, begitu ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau Allah yang janji pasti. Angka masalahmu. Mau bagus rumah tanggamu, mau sukses usahamu, mau sukses kariermu, perbaiki dua hal. Satu, sabar, pakai singi sampai jammu, ia murusui masalahmu. Ayo, kalau kita ngaku Islam, perbaiki sholat. Bapak tidak puasa, insya Allah masih dianggap Islam. 2 tahun kita tidak puasa, tobat ki hari ini, selesai tobat bayar puasa tak, tidak ada kalah. Bapak tidak bayar zakat 4 tahun, taubat hari ini bayar semua zakat yang kita tinggalkan, selesai utang tak. Tapi kalau bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Tidak ada, tinggal tunggu hukumannya. Maka kalau mau bagus hidupnya Pak, datang begitu lebih awal sholat Jumat. Tidak perlu lagi MC umumkan, saudara-saudara yang ada di bawah silahkan naik di atas. Itu tanda kita belum mau ketemu dengan Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah sempurnakan hidupku, ya Allah perbaiki hidupku. Allah jawab, hayya 'alal falah, sini kau, saya kasih kau kejayaan. Tahu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, masih bisa merokok 2 batang. Allah akhirnya bilang, sudah, kau lebih suka kau urus itu daganganmu, kau lebih suka urus itu temanmu, kau lebih suka urus itu kerjamu, ya sudah, urus dunia lemu. Ya maka urus dirimu. Rumus ketiga ini Pak, mengaku Islam, perbaiki sholat. Yang keempat, kalau ingin mengaku Islam, tarahum rukka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari nafkah, mereka mencari harta, syaratnya yang diridai oleh Allah. Silakan jadi anggota DPR, tapi syaratnya jangan menghalalkan segala cara. Silakan jadi bupati dengan syarat jangan menghalalkan segala cara. Silakan cari nafkah dengan syarat yang diridai Allah. Maka kalau orang Islam, dia akan bertanya, kalau ini saya lakukan, bagaimana kehidupan akhirat saya nanti? Kalau saya sogok rakyat untuk jadi anggota DPR, bagaimana tanggung jawab saya di akhirat nanti? Kalau saya jadi wali kota dengan membodoh-bodohi orang, bagaimana tanggung jawab saya di akhirat kelak? Itu orang Islam. Dia tanya akibatnya nanti di akhirat. Dan yang kelima, kalau kita mengaku orang Islam, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam di jidat. Bukan itu tafsir dari ayat ini. Soal hitam di jidat Pak sangat gampang dibuat. Tapi yang dimaksud dengan bekas sujud adalah nilai-nilai sholat. Ajaran-ajaran sholat diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai sholat? Mari kita lihat dari syarat-syaratnya saja. Syarat sahnya saja. Bapak saya tanya,
Kalau sholat Jumat tidak wudu, sholat 5 waktu tidak wudu, padahal dia tidak sakit, sah atau tidak? Tidak sah. Mereka yang tidak wudu, lalu dia tidak lalu mendirikan sholat, pasti sholatnya tidak sah. Artinya, kalau dia orang Islam, maka dia harus bersih. Sayang 1000 sayang, lingkungan masjid saja kita jorok. Lingkungan masjid saja kita kotor. Toilet orang Islam saja kotor. Katanya kita sholat 5 waktu, tapi kenapa dalam kehidupan kita kotor? Nilai-nilai sholat, mana sah sholat kita ketika kita tidak menutup aurat? Orang yang sholat hanya pakai celana dalam, tidak menutup auratnya, tidak sah sholatnya. Ayo aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Orang Islam harus menutup aurat. Apa menutup aurat? Matandri sirikna. Berarti orang kalau baik sholatnya malu pakai mobil dinas ngantar undangan. Kalau dia orang Islam malu menyalahgunakan jabatan. Kalau dia orang Islam malu jadi pengurus masjid tapi menjadi beban buat masjid. Itu namanya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila 5 hal ini kita telah cukupi, insya Allah ada berkas tak untuk masuk di akhirat kelak. Tapi kalau belum, sebelum ajal menjemput, mari segera lengkapi berkas kita secepatnya agar kita masuk seleksi berkas dan insya Allah sampai di akhirat kelak lolos dengan selamat dan ketemu dengan Nabi, dan puncak kebahagiaan kita ketika pertama kali melihat wajahnya Allah di akhirat kelak. Jumat yang saya muliakan, akhirnya setiap kita pasti punya handphone. Biasanya itu handphone kalau dia mulai rusak, dicas tidak mempan. Cas tidak mempan. Cas 2 jam masih lowbat, berarti rusak itu HP-nya. Kalau cas 1 jam langsung full cas, berarti masih bagus HP-nya. Alhamdulillah, kurang lebih 25 menit saya cas HP tak hari ini. Iman tak saya cas. Pulang ceramah khutbah Jumat ini, laku kita lengkapi yang 5 ini. Langsung kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang 5 ini. Nak kenakan dan sumpahin. Mulai besok Jumat depan saya akan datang lebih cepat. Berarti alhamdulillah masih baik HP tak Pak, masih bagus casnya. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina iza sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar ceramah bertambah lebih bagus lagi. Tapi pun nalek baki langir ceramah kican apa tonji kita bilang kucini tompina kucini ki. Japina doang. Tetap terlambat. Orang malu-malu mi keluar cepat karena nak kena tadi khutbah. Dia nak bilang urusanku. Kenapa aku susah kok? Inilah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Kambing kalau nak ganggu temannya, jual di pasar, tidak ada yang beli, bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau ada jamaah hendak sembahyang, kepala batu, penipu, pembohong, mau diapain? Dijual, siapa yang mau beli? Dipotong, adakah yang mau makan dagingnya? Inilah yang Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Salah satu tujuan kita selalu diajak khutbah Jumat ini, agar cas kita baik, pulang kita selesai sholat Jumat, kita tidak menjadi lebih hina dari binatang. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun, billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sabung ayam. Judi, sabung ayam, tiba-tiba digrebek sama kapolsek, dikejar sama polisi, lari tembak peringatan, pak, masih lari tembak lagi, pak, masih lari tembak lagi, pak, 3 kali tembak peringatan, masih lari, ditembak kakinya, tung, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Polisi India.
Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir apa? Mulut. Habis mabuk, lempox, campur lem tikus, beleng-beleng. Bayangkan lempox nah campur lem tikus. Saya bilang campur kau juga lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu dong. Ngelem, mabuk. Oh pas mabuk pak, dia ambil motornya. Bayangkan pak, orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kok cilaka. Coba, pas tabrakan dia tabrak listrik, pak, dia bangun. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa pintu tiang listrik dikasih pindah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ada duda di sini? Ada duda di sini? Ada. Dilarang menikah sama anaknya. Akhirnya dia pergi berzina. Umur 60 tahun. Makan obat kuat. Dia makan 2 biji. Pergi cewek usia 25 tahun. Overdosis. Serangan jantung. Puh! Mati di atas perut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini matinya mati dalam keadaan kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati makan barang haram. Contoh, jangan marah, contoh. Ada anak sekolah SMP, buru-buru pergi sekolah, diambil motornya, balap, ternyata tidak pakai helm, dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi, sehingga cabut, langsung ditarik kunci mobil motornya. Kamu melanggar, kenapa kau lihat rambu ini? Kau tidak lihat? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Tell me lagi ini adik-adik, aduh, telat mikir. Nah ini 250.000 di sidang. Banda ada uangku pak, atur damai. Nah 50.000. Mana ada uang saya 50.000 pak? Saya cuma punya uang 30.000. Ah sudah tidak ada uangnya, melanggar lagi. Jadi bagaimana? Nah sudah, mari 20.000, kau ambillah 10.000 beli bensin. Diambillah 20.000, dia pergi warung Coto Makassar. Dia makan 2 mangkok Coto 28 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Kekenyangan, keluar, tabrak geng motor, pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Auzubillah min dzalik. Nah, itulah sebabnya tiap Jumat kita diikatkan wala tamutunna illa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, guru kita, ustadz kita, guru Hafiz, saya belum sempat kenalan namanya, Al-Mukarram Sayyid Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan muka saya dengan Sayyid ya, pasti saya tenggelam. Jangan bandingkan hidungnya dengan hidung saya, kalah saya ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Ada yang tahu? Saya ulang, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah. Berapa? 3. Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu, adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu?
Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, sholatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, perintah serangkai yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tetongang isam pajange, pasu isekemu. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua, dirikan solat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan solat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka solatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat, zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak solat, zakatnya akan sia-sia. Perintah serangkai yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Yang ketiga, anis kurli wali-wali baika. Bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah serangkai ada berapa, Dek? 3. Ada yang tahu? Ulang? Ada yang bisa ulang? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang bisa. Ayo, ayo. Ah, ini. Ayo ke sini. Sini. Ayo. Ya. Coba. Ya. Ayo, siapa namanya, Dek? Siapa? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasad? Ayo, siapa? Lain kali kau jawab saja, sembarang saja kau sebut, belum tentu ini semua tahu. Oke. Jawaban yang tadi apa itu? 1. Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua, Aqimis sholat wa atuz zakat. artinya Menunaikan sholat dan menunaikan zakat. ketiga, aniskur. Anishkurli wal walidaik. Artinya Bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. sudah betul? Betul? Dapat hadiah. Lain-lain itu rasanya. Woi. Dek, beda itu rasanya uang Kapolres dengan uang Ustadz. Beda rasanya ya. Insyaallah. Nah, berkaitan dengan 3 perintah ini, ayo. Berkaitan dengan 3 perintah ini, maka saya akan membahas yang ketiga. Anis kurli wali-wali, bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Artinya ada anak remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. 1. Zamannya Isa alaihi salam.
Ada yang tahu Nabi Isa nabi keberapa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Hadiah. Siapa yang tahu? Nabi ke-20 tuh? Hah? Ah, enggak dapat hadiah kalau berjamaah. 24. Zamannya Isa alaihissalam ada pemuda Pak, bagus agamanya, kira-kira sekarang ketua remaja masjid kalau sekarang. Ibadah saja kerjanya, bagus amalnya, akhlaknya baik. Iblis sentimen. Kalau ada orang yang baik agamanya, bagus akhlaknya, maka iblis kepanasan. Maka iblis menghasut satu kampung. Dia datangilah satu kampung itu. Kau lihat itu, namanya Jurais. Kalau kau biarkan, maka anak muda akan beriman bersama mereka. Akhirnya apa? Rapat ini orang kampung. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini Jurais? Makin hari, makin banyak yang simpati sama dia. Bagaimana caranya dihabisi ini? Ada yang usul, bagaimana kalau kita sogok dia duit? Tidak mempan, dia bukan mata duitan. Bagaimana kalau kita sogok dia jabatan? Tidak mempan, dia tidak gila jabatan. Lalu ada yang urus usul, Jurais kan anak muda, jadi gimana? Kirim cewek paling kece, kirim cewek paling seksi, bayar dia, suruh goda Jurais. Akhirnya apa? Jurais, apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung, saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil 3 kalinya, Jurais sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais lagi sholat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu, halo bu, masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Oh, itu ibu-ibu hamil Pak, enggak ada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping sesak napas, nyamping kiri poso. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah. Coba, dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan keluar kona, tidak, pasti setengah mati. Iya toh, paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya, Ustadz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Wah, jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Bu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ajar, setan. Nah bilang anaknya, bleh. Masa anaknya dibilang setan? Kurang ajar, kambing. Bleh. Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek.
Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Ih, anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan nak tabrak kau beca. Betul lah beca. Saudara yang saya hormati, pendengar di Facebook saya berada di Masjid At-Taubah Kota Batam. Ini ada santri di sini penghafal Quran, kurang lebih 150 orang. Mudah-mudahan santri-santri ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia bersih dari koruptor, bersih dari pembohong. Masih mau kok? Nah, akhirnya ibunya Jurais bersumpah, ya Allah jangan mati Jurais ketemu orang jahat. Arasnya Allah bergetar, dikabulkan. Akhirnya apa? Jurais difitnah, dikirimi cewek. Jurais dalam masjid, ini cewek datang, dia goda Jurais. Jurais, ayo kita main. Kata Jurais, haram. Gratis, haram. Gratis, haram. Tidak seperti anak Indonesia, haram, gratis. Ayo Pak Dek. Ini cewek sudah dibayar, mondar mandir di depannya Jurais. Jurais mantap, astagfirullah. Dia tutup matanya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang Indonesia, astagfirullah, astagfirullah. Mulutnya istighfar tapi matanya melotot, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya ini perempuan gagal menggoda Jurais. Semakin dia menarik-narik telanjang, Jurais tunduk, tidak tergoda. Ini perempuan malu, sudah telanjang tidak dilayani, sudah dikasih duit tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia pergi berzina dengan pengembala kambing. Setelah berzina di pengembala kambing, hamil. Tabrakan antara cowok dengan cewek. Dek, kalau mobil tabrakan, pak, mobil sama mobil penyok, penyoknya lari ke dalam. Kalau cewek sama cowok tabrakan, pak, penyoknya lari keluar. Hamil. Begitu hamil ini cewek, dia kemana-mana pidato. Saudara-saudara sekalian, kenal tak Jurais? Kenal. Itu tuh yang kerjanya soleh, dia bilang dirinya. Yang kerjanya ibadah saja. Pembohong. Nih perut saya hamil gara-gara dia. Difitnah Jurais. Kemana-mana dia pidato. Saya hamil, Jurais yang hamili saya. Akhirnya satu kampung mulai marah. Hah? Jurais ternyata pencitraan. Jurais ternyata pembohong. Pura-pura alim, mau pilpres datang-datang pesantren, sudah dipilih dibohongi kita. Marah. Akhirnya Jurais dilempar sampai kena pipinya, berdarah pipinya. Kata Jurais, demi Allah bukan saya. Bohong, dilempar lagi, bukan saya. Demi Allah bukan saya. Akhirnya begini, kata Jurais begini, bos, biar saya bilang tidak, kau juga tidak percaya. Kau tuduh saya tidak mau terima. Jadi bagaimana? Kita tunggu sampai lahir ini anak, kita tanya siapa bapaknya. Ringkas kisah, lahir anak ini. Begitu lahir, masih merah, masih orok, dipencet pusatnya sama Jurais. Ya fulan, anak, ngomong kau, siapa bapakmu? Demi Allah, siapa bapakmu? Dengan izin Allah ngomong ini bayi. Apa dia bilang? Bapakku bukan Jurais, bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Apa dia bilang Jurais? Ku bilang memang bukan saya. Akhirnya Jurais bebas dari tuduhan itu. Coba adik-adik sekalian, Jurais, pemuda yang taat beribadah, dihukum oleh Allah gara-gara apa? Ibunya lagi memanggil dan ibunya pun tidak tahu anaknya lagi sholat. Itulah sebabnya
Ada 11 kewajiban anak kepada orang tua. Satu di antaranya adalah menjawab panggilannya. Ustadz, bagaimana kalau kita lagi sholat Ustadz, dipanggil sama ibu? Maka kalau dia laki-laki, misal baco. Orang Bugis itu kalau anak laki-laki baco. Kalau perempuan ece. Banyak orang Bugis di sini? Banyak. Jago ini orang Bugis Pak. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya ke Guntung, banyak juga orang Bugis. Saya pergi pelosok Kalimantan Timur, ketemu banyak juga orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi Sabah Sarawak, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Penceramah juga malam ini orang Bugis juga. Wah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Jurais dihukum oleh Allah gara-gara apa? Dipanggil ibunya dia tidak menjawab padahal dia lagi sholat. Nah, bertanyalah orang, Ustadz, kalau lagi sholat dipanggil ibu, bagaimana caranya menjawabnya? Kalau dia laki-laki, Rahman, maka jawabnya Allahu Akbar. Panggil lagi, Rahman, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu ibunya dulu. Besok-besok ibu, kalau ibu panggil saya Rahman, saya bilang Allahu Akbar, berarti saya lagi sholat. Karena kalau ibunya tidak tahu masalah agama, Rahman, Allahu Akbar, kurang ajar. Dipanggil dia takbir. Oh Rahman, Allahu Akbar, kurang ajar betul ini anak. Itu tapi Jangko juga pura-pura bos. Dia tidur, Rahman, Allahu Akbar. Padahal dia tidur, wah dongok-dongok. Nah adik-adik sekalian, kalau durhaka sama orang tua, biar hafal Quran, tidak ada bu utamanya. Tapi saya yakin-yakinnya, ini adik-adik semua nih yang hadir di sini, saya yakin masuk hafal Quran salah satu tujuannya karena ingin membahagiakan orang tua. Ya kan? Ya adek ya? Adik-adik sekalian, hafal Quran sudah dapat pahala. Diharamkan disentuh api neraka bagi mereka yang hafal Quran. Diharamkan disentuh api neraka. Yang kedua, dengan hafal Quran, maka adik-adik sekalian akan memberikan jubah ke ibunya nanti di akhirat. Ketika Dinda di akhirat kena hafal Quran, maka Allah berikan hadiah kepada Dinda ini, adik-adik ini yang hafal Quran, ambil orang tuamu masing-masing, kasih jubah kemuliaan karena engkau menghafal Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anaknya hafal Quran, bahagia bapak-bapak. Ada orang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu tetangga saya hebat Ustadz. Masih kelas 1 SMP sudah hafal, sudah pandai bahasa Inggris. Kelas 3 dia sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pintar bahasa Inggris Pak. Mana buktinya? Bapak jalan ke Inggris. Anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua Pak. Betul. Betul, saya tidak main-main Pak. Itu anak-anak di sana baru belajar bicara sampai pikun bahasa Inggris semua Pak. Tidak tahu dia bahasa Bugis. Tidak usah, apa hebatnya pintar bahasa Inggris. Memangnya nanti kalau kita meninggal, anak kita sudah kita masuk kubur, anak berdoa, oh my God, please help me my mother. Ndaklah ya. Lebih baik anak kita hafal Quran. Sekarang itu anak durhaka zaman dulu. Sekarang bagaimana model anak durhaka? Jam berapa Isya Ustaz? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oh sudah habis berarti. Anak durhaka abad modern. Kira-kira tahun lalu di Sulawesi Selatan. Ada anak usia 22 tahun. Lepas dari apa itu opname. Karena dia penyakit diabetes. Masuk di opname. Keluar opname, besoknya langsung mau pergi naik motor. Dilarang sama ibunya. Nah, kau baru keluar dari rumah sakit makan ongkos. Kalau kau keluar sakit lagi kamu, jangan kau keluar nak.
Saya mau keluar, dilarang sama ibunya. Marah ini anak, dia tempeleng ibunya. Ditempeleng ibunya, dilihat sama bapaknya. Kurang ajar ini anak. Mamanya ditempeleng. Datang bapaknya, dia pukul, melawan ini anak. Bapaknya usia 60 tahun, ini anak usia 22 tahun. Duel berkelahi. Jatuh bapaknya, pingsan, dia seret masuk ke gudang, dia cungkil dua belah mata bapaknya. Meninggal bapaknya, Pak. Meninggal bapaknya. Tangkap sama polisi. Beberapa hari kemudian meninggal juga ini anak, tidak ada yang mau solati. Sempat ribut di medsos di Sulawesi Selatan. Anak durhaka zaman sekarang. Apalagi anak durhaka. Saya mau pergi ceramah di Sulawesi Selatan, mau pergi taksiah. Tiba-tiba ada ibu-ibu menangis. Ustadz, tolong datang ke rumah saya, Ustadz. Nangis, Ustadz, tolong bantu saya. Kenapa ibu? Tenangkan ibu, tarik nafas. Tenang ibu. Meninggal suamiku, Ustadz. Tolong datang ke rumah, saya tidak tahu urus bagaimana cara. Saya bilang, bagaimana? Mana semua anak-anaknya? Anakku sibuk semua, Ustadz. Saya datanglah ke rumah itu. Begitu saya datang di rumahnya, saya bilang, Bu, mana nomor teleponnya anaknya? Saya minta nomor telepon anaknya, lalu saya teleponlah anaknya yang pengusaha di Samarinda. Orang kaya di Kalimantan. Tabe, Daeng, meninggal bapaknya. Apa kata ibunya, bapaknya? Daeng, ada berita duka, meninggal bapaknya di Makassar. Apa kata anaknya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku, Ustaz. Jadi saya bilang, jadi bagaimana Deng? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Tidak usah ditunggu, Ustaz. Biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana? Silakan kirim SMS nomor rekeningnya Pak Ustaz. Biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustaz saja yang ngurus. Anak durhaka, Pak. Bapak mau punya anak seperti itu? Mau punya anak seperti itu? Tentu tidak mau. Mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak yang soleh dan soleha? Masukkan ke pondok anak kita. Coba kalau anak kita di pondok, Pak. Coba anak kita di pondok, sholat 5 waktunya berjamaah, makannya jelas halal, ucapan-ucapannya jelas tidak pernah bicara kotor, jelas dia tidak akan tersentuh oleh yang bukan muhrimnya, makanannya bagus, meskipun barangkali tempe, meskipun ala kadarnya, tapi halal. Tapi kalau anak kita di luar, mungkin di rumah makanannya ayam, tapi kalau dia keluar rumah, apa yang dimakan? Narkoba, lem pox, lem Korea. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu Isya yang telah sampai. InsyaAllah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, dibelai oleh ibunya hanya 4 tahun 2 tahun 4 hari saja. Kemudian ditinggal oleh ibu bapaknya, dibesarkan oleh kakeknya. Puncak penderitaannya, diusir oleh pamannya sendiri, disuruh tinggalkan tanah kelahirannya, dan siapa yang mengusirnya? Tak lain adalah pamannya sendiri dan sepupu satu kalinya. Puncak penghinaannya, diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian dihina, dimaki. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan psikologis seperti itu, penderitaan perekonomian yang sangat luar biasa, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Dan salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya adalah ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan muslim, yang menulis buku ini bukan umat Islam, tapi siapa yang ditempatkan menjadi tokoh pertama di antara 100 tokoh itu? Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemimpin, tidak pernah pasang baleho, tidak punya medsos, tidak pernah money politik, tapi alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya sampai detik ini diakui oleh umatnya dan juga mereka yang tidak menjadi umatnya. Dialah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dalam beberapa hari lagi
akan kita rayakan hari mauludnya atau hari kelahiran beliau. Sidang Jumat yang saya muliakan, mengapa Rasulullah dicintai oleh umatnya dan juga dicintai oleh mereka yang tidak menjadi umatnya? Salah satu di antara sebabnya adalah beliau mencintai umatnya, bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Apa betul Rasulullah mencintai kita? Mari kita simak kisah beliau. Sama halnya hari kelahiran beliau, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 setelah hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Hai Jibril, kau turun ke dunia, ambil 3 malaikat lagi, Mikail, Israel, Israfil, Nokolinoe, reddu nyawana Muhammad, cabut nyawanya Muhammad. Dengan catatan, tanya dulu, kalau dia mau, cabut nyawanya. Kalau tidak mau, tunda sampai dia mau. Masya Allah, ditawari Pak sakaratil mautnya. Turun malaikat, langit ke-7 masih berempat, sampai langit ke-5 masih berempat, sampai ke langit pertama, malaikat Jibril berkata, Tabe, Israel, hari ini kau yang bertugas. Saya tidak bertugas hari ini, engkau yang mencabut nyawanya Muhammad. Saya tunggu saja kamu di lantai 1 ini. Kalau lantai 1 kayak sekarang, langit pertama, saya tunggu kau saja. Kata malaikat Israel, kamu kan yang selalu ketemu selama ini. Turun kau temani saya. Kata Jibril, saya tidak mampu. Kenapa? Saya tidak mampu melihat engkau mencabut nyawanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun. Ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah berkata, Abah, ada tamu. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, hari ini aku diberi ke Allah, diperintah Allah untuk mencabut nyawamu dengan catatan kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kata Nabi, seluruh Nabi senior saya, 24 Nabi terdahulu setelah melaksanakan tugasnya pun menghadap kepada Allah. Tugas telah saya tunaikan, hari ini pun saya siap menghadap kepada Allah. Cuma ini ada yang aneh. Apa gerangan? Mana Jibril? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Jibril. Maka naiklah malaikat Mikail mencari dan memanggil Jibril. Jibril, engkau dicari oleh Rasulullah. Maka turunlah malaikat Jibril menghadap kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong beritahukan saya kabar gembira. Pangkalingai telingaku, kareba madeceng. Berikan saya berita gembira. Jibril lalu berkata, Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah baris menunggu rohmu. Muhammad, kalaupun ada dosa yang engkau pernah lakukan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu itu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, haram seluruh nabi masuk, meskipun engkau nabi paling terakhir. Tapi Adam, Isa, Ibrahim, Yunus, Yusuf haram masuk surga sebelum engkau terlebih dahulu berada di dalamnya. Lalu Nabi berkata, Alhamdulillah. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak khawatir soal diriku. Saya tidak cemaskan soal diriku. Bagaimana kasihan umatku? Bagaimana umatku? Tolong berikan saya kepastian tentang umatku. Nabi tidak berkata bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana cucuku Hasan Hussein. Tapi siapa yang dikhawatirkan? Kita ini umatnya. Lalu Jibril berkata, kalau bahasa kita, tunggu Ipale, saya naik lagi bertanya. Naik Jibril, lalu turun membawa berita. Ya Muhammad, baru saja saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di umatmu, selama mereka berpegang kepada 2 hal, Quran Sunnah, jangan kau cemas. Tidak usah khawatir ya Muhammad, selama mereka berpegang kepada Quran Sunnah, tenang kau, umatmu akan selamat dunia sampai akhirat. Mendengar ini Nabi lalu berkata, baiklah, Alhamdulillah, masanan ni nyawaku. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, laksanakan tugas kalian masing-masing. Mundur malaikat Jibril, maju malaikat Israel, lalu mulai melaksanakan. Kalau bahasa kita, tabe ya Muhammad, tabe suruh matepet na nabi, suruh matepet na puangnya. Bila dampak kak, saya harus laksanakan tugasku. Nabi lalu berkata, silahkan laksanakan tugasmu. Maju malaikat pencabut nyawa, dieksekusi Nabi. Ruh Nabi melingkarkan telapak tangan, telapak kaki beliau, meninggalkan betis beliau, dingin seluruh kaki tungkai beliau karena sudah tidak ada rohnya. Naik ke perutnya, sampai ke dada, sampai ke leher.
Begitu sampai ke bibir, siapa yang disebut Nabi? Beliau tidak menyebut Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai. Beliau tidak menyebut istri beliau. Beliau tidak menyebut Hasan Husain cucunya. Tidak menyebut ibu kandung beliau. Tidak menyebut bapak beliau. Tidak satupun keluarga yang disebut. Tapi siapa yang disebut Nabi? Nabi menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lepuk nyawana Nabi tak keluar rohnya. Inilah pemimpin yang sangat dicintai umatnya dan mencintai umatnya. Apa Nabi mencintai hanya di dunia? Ternyata hadis menginformasikan bukan cuma di dunia, sampai di hari kebangkitan kelak. Ketika hari kebangkitan nanti, seluruh manusia akan dibangkitkan, malaikat pun akan dibangkitkan. Siapa makhluk yang paling pertama dibangkitkan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau cari kuburannya kekasihku Muhammad. Cari. Riwayat menjelaskan kuburan Nabi mengeluarkan asap sebagai simbol tanda manusia mulia. Lalu jasad Nabi naik seolah-olah jenazah yang diangkat. Lalu Nabi duduk dan menggosok matanya seolah-olah orang yang baru bangun. Lalu begitu dia buka matanya dihadapi Jibril. Jibril ada di depannya. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada kalian." Lalu pada saat itu, niga kira-kira nasapa Nabi tak? Siapa kira-kira dia cari Nabi? Apakah Nabi mencari keluarganya? Mana bapakku yang tidak pernah kulihat wajahnya? Mana ibuku yang cuma 2 tahun bersamaku? Mana anakku? Mana cucuku Hasan Husain? Tidak satupun keluarga beliau yang beliau cari. Siapa yang dicari? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, tolong kasihan, mana umatku? Mana umatku? Lalu turun malaikat Jibril membawa informasi. Ya Muhammad, sebagai penghargaan Allah kepada umatmu, meskipun engkau secara abjad, alfabet, sebagai struktur, umatmu paling terbelakang, paling 25. Tapi sebagai pencintanya Allah kepadamu Muhammad, engkau dulu dan umatmu yang lebih dulu dipanggil, Pak. Bayangkan, kita umat 25. Andai saja Allah tidak mencintai Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipanggil urutan 25, Pak. Tapi karena cintanya Allah kepada nabinya, maka Nabi Muhammad dan umatnya dulu yang disidang, dipanggil satu demi satu. Bayangkan kami kalau dijatakan maki tersangka sama polisi, tunggu pengadilan, kita di rutan menunggu selama-lamanya. Tapi ini Rasulullah dimuliakan karena cintanya Allah kepada nabinya, maka umat Islam dulu yang dipanggil. Sidang Jumat yang saya muliakan, inilah bukti kecintaan Nabi kepada kita. Bayangkan, ketika sakaratil maut menjemput, Jibril memalingkan pandangan. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya? Maciti komite tapaku?" Jibril berkata, "Tidak ya Muhammad. Saya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu." Lalu Nabi bersabda, "Ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak rahmati saya, maka aku akan rasakan betapa pedihnya sakaratil maut ini." Lalu Nabi berkata dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau timpakan sakitnya sakaratil maut. Cukup saya saja rasakan sakitnya sakaratil maut. Jangan engkau berikan kepada umatku." Begitu cintanya Nabi kepada kita, Pak. Ketika kejadian di Taif, Nabi dihina, diusir, dilempari di Mekkah. Lalu Nabi ke Taif jalan kaki dengan harapan sampai di Taif mudah-mudahan orang belas kasih kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Disambiti, dilempari Nabi di Taif. Siapa yang lempari? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa lempari ki, Pak, seletin jeki. Tekanan psikologisnya kurang. Tapi ini anak-anak yang lempari kita. Diusir Nabi sampai pecah bibir beliau. Lalu pada saat itu datang Jibril menawarkan bantuan. "Ya Muhammad, saya diperintah Allah. Diperintah Allah. Milodo bawan no. Berdoa saja kepada Allah. Saya timpakan, saya hancurkan. Saya angkal Taif ini. Gunung Taif saya lemparkan mereka. Menghancurkan mereka." Mendengar tawaran ini, kira-kira kalau bapak kepepet, diserang sama geng motor, tiba-tiba datang armet, tentara satu peleton, "Pak, bagaimana? Hancurkan?" Pasti jawaban tak, "Tembak semua, mi kurang ajar." Tapi Nabi tidak. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Jibril,
Kalau memang Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, saya hanya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau azab mereka, jangan kau siksa mereka. Mereka melakukan itu, mereka melempari saya, bukan karena mereka tidak cinta kepadaku, tapi karena mereka tidak tahu apa yang saya bawakan mereka. Masya Allah, dilempari malah mendapat doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah beberapa tempat saya datangi di Saudi, Pak. Memang Taif, akhirnya Allah kabulkan doanya Rasulullah. Dari sekian banyak tempat yang saya datangi di Saudi, Taif akhlaknya dan tutur katanya lembut, sopan santun. Kenapa? Berhasil Nabi doakan mereka, mereka mendapat hidayah. Itulah gambaran singkat cintanya Nabi kepada kita. Pemimpin yang luar biasa. Kira-kira masihkah ada pemimpin zaman ini sekarang, Pak? Kalau Bapak mengeluh tentang kepemimpinan negara, Pak, Bapak mengeluh tentang kinerja orang-orang yang mengurus negara ini, jangan maki pergi demo, jangan maki ngamuk kiri kanan. Mari bersikap dengan baik. Jangan milih pemimpin hanya karena satu partai. Jangan memilih pemimpin hanya karena keluarga. Jangan milih pemimpin hanya karena kita dapat proyek. Demi Allah, bukan proyek itu yang menjamin rezeki kita, tapi siapa yang jamin rezeki kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menggadaikan akidah kita hanya karena mengharap proyek yang hanya ratusan dan ratusan juta. Auzubillah min dzalik. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mari kita wujudkan cinta itu dengan cara apa? Mengikuti sunnah. Dulu yang panjang-panjang, jangan dulu yang susah-susah, Pak. Sunnah, kalau kita sunnah kepada Nabi. Kalau kita cinta, bayangkan, sudah kita dengar bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Jujur maki, jangan jawab dalam hatimu saja. Kalau kira-kira kita ditanya, berapa anaknya Nabi? Ada yang tahu jawaban? Jawab dalam hati kita masing-masing. Hampir bisa dipastikan, Pak, kira-kira lebih banyak yang tidak tahu anaknya Nabi daripada yang tahu. Ditanya lagi siapa nama anak pertamanya Nabi, pasti lebih banyak lagi yang tidak tahu. Inikah cinta kita kepada Rasulullah? Kalau kita cinta kepada Nabi, mari mulai mengejar, mengetahui, mempelajari silsilah dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah dengan cara apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jami dulu Senin Kamis agak berat. Yang sederhana mau dulu. Apa itu? Datang saya maki dulu sholat Jumat lebih awal. Itu mau dulu. Berapa tahun maki sholat Jumat? Mulai dari tidak sekolah sholat Jumat. Tapi apa yang kita pelihara dalam sholat Jumat itu? Terlambat, terlambat, terlambat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hafal-hafal maki mukanya, Pak. Lihat maki itu nanti. Paling terlambat datang, paling cepat pulang itu, Pak. Baru mau masuk surga. Jumat saja sembayangnya, selama hati khutbah merokok di luar atau tidur. Apa andalan tak? Nenek tak punya surga. Hari Jumat saja solatnya, terlambat paling cepat pulang. Magaro kasih ko pura ko masampaja Jumat, monrosai ko yolo cede, milodoa lori puange, uduni astajib lakum. Minta ko sama saya, milau ko ya, walekko. Itu janji Allah. Sunnah Pak, lebih awal kita datang. Selesai sholat Jumat jam kita langsung pulang. Tinggal kita dulu berdoa. Kalau Allah kabulkan doa kita, Pak, kecil beli rumah, kecil punya mobil. Kenapa hidup kita susah selama ini? Ada pekerjaan gagal, ada urusan berantakan. Kenapa? Jangan cari kambing hitam. Lebih baik periksa sholat tak. Tak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik sholatnya. Gimana mau baik sholat kita? Allah panggil kita, hayya alal falah, sini kok. Tahu artinya hayya alal falah? Mari, saya kasih kau kemenangan. Mari, saya kasih kau kejayaan. Tapi apa kita jawab? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban tak? Tunggu. Lagi ada tamu. Nabi bilang, Tuhan urus mau kepalik tamumu. Wajar. Setengah mati ke bisnis. Kadangkala kita keluar rumah jam 6. Pulang jam 10 malam. Tapi kita masih dikejar cicilan. Kita tidak mengambil hikmah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunnah yang perlu kita lakukan. Yang sederhana-sederhana saja, Pak. Nabi menganjurkan, datanglah engkau ke masjid. Bukan Nabi, bahkan surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke masjid dengan berpakaian yang indah. Dan Nabi menganjurkan, pakai saiko minyak-minyak kalau hari Jumat. Tapi apa yang kita lakukan, Pak? Datang ke salat Jumat semau-maunya. Datang ke salat Jumat berpakaian seada-adanya. Maka Nabi bilang, Tuhan ya sudah mipalek. Kalau begitu cintamu kepadaku, ya ku cinta tau maka seadanya.
Susah Ustaz bawa pakai gamis. Susah bawa gamis, tapi sepeda bisa bawa di mobilnya. Gamis tidak bisa dibawa. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, mari coba kita cintai Rasulullah. Yang sederhana-sederhana saja. Cinta kepada Nabi, muliakan namanya. Mana bukti kita tidak memuliakan nama Rasulullah? Kalau kita nama misal Muhammad Faisal. Apa yang kita tulis? M. Faisal. Apa itu M? Bayangkan Pak, bagi mereka yang punya nama di depannya ada Muhammad. Muliakan nama itu. Demi Allah, dari Adam sampai lahirnya cucu Abdul Muttalib, tidak pernah ada satu manusia pun punya nama Muhammad. Dari Adam sampai lahirnya cucunya Abdul Muttalib. Nanti lahir cucunya Abdul Muttalib, dikasih nama Muhammad. Itulah manusia yang mulia. Yang Nabi dalam hadits qudsi jelaskan, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tapi bagaimana cinta kita kepada Nabi? Namanya saja Nabi tak kita ringkas-ringkas. Kadang kita tulis M, kadang kita tulis mu. Itu berarti Bapak tidak cinta kepada Rasulullah. Bagi mereka yang kaya, yang punya mobil harga ratusan juta, yang punya rumah harga ratusan juta, yang punya deposito ratusan juta, sudahkah kita datang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mampu datang ke Eropa, kita datang tiap tahun ke Bali, kita datang tiap tahun ke Singapura, tapi pernahkah kita datang berziarah ke makam Rasulullah? Tiba-tiba ajal menjemput. Apa yang kita jawabkan di hadapan Allah kelak? Ketika Allah bertanya, kenapa kau tidak pernah datang berziarah ke makam Nabiku? Jumat kali ini menjadi introspeksi buat kita semua. Menjelang bulan Maulid, mari cintai Rasulullah. Yang sederhana-sederhana saja Pak. Cintai, amalkan sunnah-sunnahnya. Dan puncak kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rela berjihad, membela bila ada yang menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran, ayat 112, Allah jelaskan ada 4 sebab datangnya musibah. 4 sebab datangnya musibah. Tidak dijelaskan Allah turunkan musibah. Tidak, tapi Al-Quran menjelaskan yang mengundang musibah. Apa di antara 4 itu? Satu di antaranya adalah wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh Nabi secara tidak hak. Berkata lagi mahasiswaku, bagaimana mau dibunuh Nabi Ustaz? Nah tidak ada Nabi sekarang. Betul, jasad dan fisiknya Nabi kita tidak bunuh. Tapi apanya Nabi yang kita bunuh? Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para Nabi. Menghina ulama, memaki ulama, sama halnya kita menyakiti hati Rasulullah. Kenapa? Ulama adalah pewaris para Nabi. Bukan pewaris presiden, bukan pewaris gubernur, tapi pewaris para Nabi. Demi Allah, kita tahu cara bersakat, kita tahu cara wudhu, kita tahu cara berhijrah, bertayamum, kita tahu cara sholat, kita tahu cara puasa. Dari siapa? Dari gubernur? Bukan. Dari siapa? Dari presiden? Bukan. Dari menteri? Bukan. Dari siapa? Ulama. Maka marah Allah ketika orang yang membawa pesan-pesan agama lalu kita tidak memuliakannya. Tunggu, nasa ngogi tak aja nih, nacalla ku puange. Na'udzubillah min zalik. Sidang Jumat yang saya muliakan. Dan pada akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril, beliau melihat ada malaikat yang 1 juta jari-jarinya. Lalu Nabi takjub dan berkata, ya Jibril, siapa gerangan itu? Jibril menjawab, itu malaikat yang mencatat air hujan ketika turun hujan. Lalu Nabi datang bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya itu, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air hujan ketika turun hujan? Ya, tidak 1 tetes pun yang aku tidak mencatatnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, 1 yang tidak bisa aku catat karena banyaknya. Bayangkan Pak, begitu banyaknya air hujan yang turun, tidak ada satupun manusia yang bisa menghitungnya. Tapi ada malaikat yang bisa menghitungnya. Siapa? Malaikat yang mencatat itu yang 1 juta jari-jarinya. Tapi malaikat ini pun mengaku, mengalah dan mengakui, ya Muhammad, ada 1 yang tidak bisa aku catat karena banyaknya pahalanya. Apa itu? Pahala umatmu yang bersalawat kepadamu. Masya Allah. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan sholat, tahajud, tidak mampu memperbanyak amal dengan bersedekah, tidak kuat memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan apa? Banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintah puasa,
Allah tidak pernah mengikuti perintahan puasa. Ketika Allah perintahkan solat, Allah tidak pernah kita lihat menunaikan ibadah solat. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah tidak pernah mengeluarkan ibadah zakat. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, dengar firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Semoga Jumat kali ini makin meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketahuilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menolong kita ketika sudah hari hisab tiba, bukan pejabat, bukan pimpro, bukan kontraktor, bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi siapa? Dialah Rasulullah, yang salah satu di antara mukjizatnya Allah berikan syafaat. Apa itu syafaat? Rekomendasi, nota, kata bilece di akhirat kelak. Inilah yang kita harapkan ketika berhadapan dengan Allah, ketika ada dosa dan kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah, maka datang Rasulullah memberikan syafaat. Tapi syafaat itu tentu akan diberikan bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.